Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Saputro dengan NIM G002416 dari kelompok B8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal refrat yang sudah diberikan. Jadi yang pertama ada skenario-nya, saya akan membacakan skenario-nya terlebih dahulu. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri telinga kiri, demam, dan gangguan pendengaran sejak 3 hari terakhir. Menurut ibunya, anak baru saja sembuh dari flu seminggu sebelumnya. Pada pemeriksaan otos otoskopi, ditemukan membran timpani kiri tampak menonjol, kemerahan, dan tidak berkilau. Diagnosis sementara adalah otitis media. Yang pertama, soalnya itu jelaskan struktur dan isi dari kafum timpani atau telinga bagian tengah, serta hubungan anatomisnya dengan nasofaring yang memungkinkan infeksi saluran nafas atas menjalar ke rongga telinga tengah. Ini gambar dari kafum timpani. Kemudian kafum timpani itu rongga telinga tengah, bagian dari telinga yang terletak di antara membran timpani atau gendang telinga yang biasa kita dengar, dan juga di lateral dan labirin oseus atau telinga dalam di medial. Kafum timpani itu berisi struktur penting dan memiliki hubungan anatomi yang memungkinkan infeksi dari saluran napas atas menjalar ke telinga tengah. Seperti pada kasus otitis media. Nah, yang pertama itu ada struktur dan isi dari kafum timpani. Kafum timpani ini berbentuk rongga kecil berisi udara di dalam tulang temporal dan terdiri dari 3 bagian. Dinding-dinding yang pertama itu yang akan dibahas itu ada dinding-dinding kafum timpani. Yang pertama ada dinding lateral atau membranosa. Dia itu terdiri dari membran timpani. Kemudian dinding medial atau labirin, yaitu berdekatan dengan telinga dalam, memiliki struktur penting. Yang pertama ada promontorium atau tonjolan koklea. Terus ada fenestra vestibuli atau general valve. Nah, ini tempat masuknya basis steps. Lanjut. Lalu selanjutnya itu ada dinding anterior atau karotis. Dia itu mengandung kan dia itu mengandung kanal tuba auditoria yang berhubungan dengan nasofaring. Kemudian ada dinding posterior atau mastoid. Dia itu terhubung dengan antromastoid dan juga sel mastoid. Terus ada dinding superior atau tegmen timpani, yaitu memisahkan telinga tengah dari rongga kranial. Kemudian ada dinding inferior atau jugularis, itu berdekatan dengan vena jugularis yang tengah. Kemudian, oh ya tadi itu yang dinding-dindingnya. Kemudian sekarang itu ada isi kafum timpani. Yang pertama ada osikul auditori, terus ada malleus, ada incus, ada stapes atau stapes. Terus otot kecilnya itu ada musculus tensor timpani, terus musculus stapedius, terus ada saraf pembuluh itu ada chorda timpani dan juga plexus tympanicus. Nah, chorda timpani itu cabang dari saraf facialis atau nervus 7. Terus kalau yang timpanicus itu dia itu cabang dari glossopharyngeus, dia itu yang nervus 9. Terus yang tensor timpani itu dia itu menempel pada malleus. Kalau yang stapedius dia itu karena namanya stabe, jadi kayak menempel di stabes. Kemudian hubungannya apa dengan nasofaring? Jadi kafum timpani ini berhubungan, ini sebenarnya
gambarnya horizontal gitu, cuman karena nggak muat jadi kayak udah bikin vertikal. Tapi ini tubanya warna hijau. Kafum Demban ini berhubungan dengan nasofaring melalui tuba auditoria atau tuba eustachi, yaitu memiliki peran penting nih dalam ventilasi dan drainase telinga tengah. Yang pertama ada tuba auditoria. Tuba auditoria ini dia itu saluran sempit yang menghubungkan kafum timpani dengan nasofaring di gambar yang warna hijau itu. Terus panjangnya itu sekitar 3,5 sampai 4 cm. Ini terdiri dari bagian tulang itu sepertiga medial di telinga dekat telinga tengah, bagian kartilagonya atau 2/3 lateralnya itu di dekat nasofaring. Terus normalnya ini tertutup dan akan terbuka saat menelan, mengunyah, atau menguap. Untuk menyamakan tekanan udara antara telinga tengah dan juga di atmosfer. Nah, yang ketiga ini ada mekanisme infeksi menjalar dari nasofaring ke kafum timpani. Jadi, infeksi saluran napas atas atau ISPA seperti faringitis atau rinitis dapat menyebar ke telinga tengah melalui tuba auditoria atau tuba eustasi yang tadi. Karena yang pertama itu konektivitas langsung anatomi. Jadi tuba auditoria ini menjadi jalur langsung dari nasofaring ke kafum timpani. Terus di fungsi tuba, peradangan menyebabkan obstruksi atau fungsi tuba sehingga ventilasi telinga tengah terganggu, menciptakan tekanan negatif dan lingkungan lembab yang mendukung pertumbuhan bakteri. Yang ketiga ada reflux sekresi nasofaring. Batuk atau bersin ini dapat mendorong lendir atau patogen dari nasofaring ke telinga tengah melalui tuba eustasi. Hal ini menjelaskan kenapa anak-anak ini lebih sering mengalami otitis media akut gitu karena tubanya itu mereka lebih pendek, lebih horizontal dan lebih lebar. Jadi perjalanan patogen itu bakal lebih mudah. Ini kayaknya menjawab pertanyaan di nomor berapa gitu. Terus sebutkan batas-batas anatomi dari kafum timpani serta struktur penting yang terdapat pada masing-masing dinding tersebut. Yang pertama ada dinding kafum timpani itu ada dinding lateral. Yaitu batas anatominya, batas anatominya itu eh, membran timpani. Terus struktur pentingnya ada membran timpani, ada prosesus manubrium malleus. Terus dinding lateral, yang medial. Pembatas itu berbatasan dengan telinga dalam. Struktur pentingnya ada promontorium. Terus ada fenestra vestibuli, fenestra cochleae, ada kanal saraf facialis juga. Terus kalau misalnya dinding anterior itu menghadap ke arah nasofaring dan arteri ke arah interna. Terus yang penting itu ada tuba auditoria, eustasi atau kanal musculus tensor tympani, terus ada arteri ke arah interna juga. Terus yang posteriornya itu ada dia tuh menghadap ke antrum mastoid dan sel-sel mastoid. Terus yang penting itu ada aditus antrum mastoidium. Terus ada eminentia pyramidalis sama saraf facialis. Terus kalau yang dinding superiornya itu ada tegmen timpani batasnya. Nah, yang pentingnya juga tegmen timpani. Terus dia itu berdekatan dengan. Terus yang inferior itu batas itu di fossa jugularis. Terus yang pentingnya itu ada vena jugularis interna sama fossa jugularis juga. Yang nomor 3,
Sebutkan 3 osekula auditus dan jelaskan bagaimana suara diantarkan dari membran timpani hingga ke jendela oval atau fenestra vestibul. Jadi ini ada gambar 3 tulang pendengaran. Jadi tulang pendengaran itu tulang-tulang paling kecil di tubuh manusia. Yang pertamanya ada malleus atau martial. Dia itu bentuknya kayak palu, kayak gini. Tuh, kayak palu, terus ujungnya itu melekat pada membran timpani. Kepalanya itu berartikulasi dengan incus atau incus atau yang biasa waktu dulu kita sebutnya itu landasan. Bentuknya itu kayak landasan, terus menghubungkan malleus dan juga stapes. Dia itu punya 2 lengan, terus pendek dan juga panjang. Terus yang ketiga ada tulang stapes atau sanggurdi. Dia itu tulangnya paling kecil. Terus kepalanya itu berartikulasi dengan incus. Terus basisnya itu menempel pada fenestra vestibul. Terus mekanisme pengantaran suara dari membran timpani ke jendela oval. Gelombang suara itu masuk ke telinga eksternal dan mengenai membran timpani menyebabkan membran ini bergetar. Getaran dari membran timpani diterima oleh malleus yang melekat langsung pada membran. Malleus kemudian meneruskan getaran ke incus melalui sambungan sinofil kecil. Incus merupakan transfer getaran ke stapes. Basis stapes yang menempel pada fenestra vestibuli akan mendorong membran jendela oval menghasilkan getaran dalam cairan dan di koklea. Dan terakhir, getaran cairan di koklea ini akhirnya menstimulasi sel-sel rambut di organ kortik, terus akhirnya diubah menjadi impuls saraf oleh nervus vestibulocochlearis atau nervus 8. Dan lalu otak itu menginterpretasikannya sebagai suara. Yang keempat, apa saja otot yang terdapat pada telinga tengah? Nama otot, fungsi, sama saraf yang mempersarafinya. Jadi ini gambarannya. Di telinga tengah itu kavum timpani ada 2 otot kecil. Yang penting nih. Yang pertama ada musculus tensor timpani. Nama ototnya tensor timpani. Terus fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk menarik malleus ke arah medial atau ke dalam sehingga mengencangkan membran timpani. Dia itu mengurangi amplitude getaran membran timpani dan juga berfungsi sebagai proteksi terhadap suara keras. Terus ada saraf yang mempersarafinya itu ada nervus mandibularis. Itu cabang dari trigeminus yang nervus ini. Terus yang kedua ada musculus stapedius. Ini nama ototnya stapedius. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menarik stapes ke arah posterior, juga menstabilkan tulang stapes, mengurangi transmisi ke fenestra vestibuli, bertindak sebagai refleks pelindung suara keras. Terus saraf yang mempersarafinya itu ada nervus facialis dan nervus 7 melalui cabang untuk musculus stapedius. Dua-duanya ini berperan penting untuk proteksi di suara kerasan kita. Lalu yang kelima itu saraf cranialis manakah yang paling rentan terhadap komplikasi otitis media. Jelaskan lokasinya dalam telinga tengah dan manifestasi klinis jika saraf tersebut terlibat. Yang pertama, saraf cranialis yang paling rentan itu ada nervus 7 atau facialis. Jadi lokasinya itu di dalam telinga tengah. Jadi facialis ini berjalan dalam kanalis facialis di dinding medial dan posterior cavum timpani di dalam telinga tengah. Saraf ini melewati dekat fenestra oval dan dalam beberapa kasus kanal tunggalnya ini sangat tipis atau bahkan terbuka membuat saraf ini terpapar langsung pada proses infeksi atau peradangan. Saraf ini juga memberikan cabang yang disebut nervus stapedius ke otot stapedius. Kenapa rentannya? Karena letaknya sangat dekat dengan kavum timpani dan dapat terlibat langsung jika terjadi infeksi hebat, perforasi atau erosi tulang sekitar, ada abses juga. Terus manifestasi klinis.
Jika fasialis terlibat, ada Bell's palsy atau paralisis wajah. Terus ada hiperakusis, pendengaran sensitif. Terus ada juga gangguan pengecapan atau disgesi. Lanjut, mengapa anak-anak lebih rentan mengalami autisme media dibandingkan orang dewasa? Jelaskan secara anatomi. Dokter coba auditifnya. Jadi ini tuh perbedaan yang anak-anak sama dewasa dari panjang, arah sudut, diameter, ada kematangannya juga bisa dilihat. Kemudian kenapa anak-anak itu jadi lebih rentan karena berat yang hasil dari tabel tadi didapatkan tubalnya itu lebih horizontal kan, terus cairan dan mikroorganisme ini udah masuk, terus tubar juga lebih pendek, perjalanan yang patogennya juga cepat sampai gitu. Terus otot-ototnya tuh belum berkembang optimal, jadi buka tutupnya tuh kurang efisien. Terus imunitasnya juga masih berkembang, jadi kayak gampang terserang infeksi. Ya, makanya tadi peradangan yang perempuan cairan di tengah telinga tengah jadi autisme dia. Jelaskan anatomi dasar koklea. Ini gambaran koklea yang kayak rumah siput. Dia itu bentuknya spiral kayak jangan siput. Terus berisi saluran balikum membentuk inti pendengaran. Letaknya di mana? Letaknya di labrin osseus dalam pars petrosa osculum temporalis. Nah, yang B, pembagian dalam koklea ada skala vestibuli, media, sama timpani. Vestibuli letaknya paling atas, isinya DPR limfa. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan dimulai dari fenestra vestibuli. Kemudian yang skala media itu di tengah. Disebut ductus cochlearis, isinya limfa, tempatnya organ korti. Ada skala timpani paling bawah, itu isinya limfa lagi. Terus berakhir di fenestra cochlea. Fungsi organ korti dan sel rambut. Organ korti ini, ini kayaknya fungsinya tuh ada di sini. Fungsinya itu getaran dari stepsnya itu nanti masuk mastapesnya itu masuk ke perlimfa, menggerakkan membran basilar. Terus gerakan ini menyebabkan sel rambut tertekan terhadap membran tektonia. Dan ini menimbulkan potensial aksi yang diteruskan ke nervus cochlearis. Terus sinyal listrik dikirim ke otak diinterpretasikan sebagai suara. Jelaskan struktur dasar sistem vestibularis. Komponennya ada utriculus, oculus, 3 kanalis, semicularis, ambula, macula. Lokasi di mana? Utriculus di vestibulum, oculus di vestibulum juga, tiang kanalis semicircularis itu mengelilingi vestibulum. Ambula itu pelebaran di tiap kanalis, macula itu sensor di utriculus dan oculus. Isinya apa? Utriculus isinya endolimfa, oculus isinya endolimfa, kanalis juga isinya endolimfa. Ampula itu isinya juga crista ampularis, makula isinya maksudnya itu untuk mendeteksi gaya linear. Fungsi utriculus untuk apa? Untuk mendeteksi kayak percepatan linear horizontal, sakulus percepatan linear yang vertikal. Kemudian yang kanalis itu tiga ada kanal antara posterior lateral mendeteksi rotasi kepala. Ampula untuk apa? Untuk mengandung crista ampularis mendeteksi gerakan rotasi melalui sel rambut sensori. Terus yang terakhir ada jalur sensori sistem vestibular otak. Yang pertama, sel rambut itu di makula dan bisa mendeteksi gerakan terus menghasilkan potensial aksi. Terus impuls itu diteruskan oleh nervus vestibularis yang merupakan bagian dari nervus vestibulocochlearis. Cabut saraf masuk ke batang otak menuju 4 nukleus vestibularis utama di pons dan medula. Kemudian dari nukleus ini sinyal vestibular diteruskan ke cerebellum, cortex cerebri, nucleus oculomotorik. Sama yang terakhir ada medula spinalis untuk menjaga postur melalui tractus vestibulus spinalis.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.